Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah zat tempat kita menunjukkan ibadah kita semuanya, baik itu adalah salat kita, rukuk kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, ataupun apapun yang kita niatkan yang baik, semuanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka kita berusaha untuk ketika kita beribadah kepada Allah, kita tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Dan kita berusaha agar setiap apapun amal-amal yang kita lakukan adalah amal-amal yang hanya kita lakukan kepada Allah. Kalau dalam bahasa Islam adalah ikhlas. Kita ikhlaskan setiap amal-amal kita ikhlaskan setiap perbuatan-perbuatan kita itu hanya kepada Allah. Artinya kita tidak menyisakan ada sesuatu pun yang lain kecuali hanya kepada Allah. Maka duduk-duduknya ibu-ibu di sini, duduk-duduknya kita semua di sini dalam Masjid Al-Muttaqin, kita mencoba untuk kita ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir karena Allah, kita mengkaji Islam karena Allah, dan kalau kita sudah ikhlaskan semua karena Allah, insya Allah Allah pun yang nanti akan menjaga kita, Allah yang nanti akan membimbing kita dan mengarahkan kehidupan kita. Dan semoga kita semua di bulan Ramadan ini, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, kayaknya baru kemarin kita bahas, kita baru sampai bulan Ramadan, kita baru mau memaksimalkan bulan Ramadan, tapi ini sudah menghitung mundur. Kalau ini sudah puasa ke-19, besok ke-20, lusa sudah kita ngitung waktu itikaf. Kita sudah ngitung 10 malam yang terakhir. Kita sudah mau ditinggal oleh bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW itu pernah berpesan kepada kita, andai orang-orang muslim itu tahu keutamaan daripada bulan Ramadan, maka mereka akan berharap seolah-olah seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Kadang-kadang agak sulit kita mengerti, kok maksudnya bagaimana agar mereka berharap seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Karena kalau kita pas di bulan Ramadan saja, kadang-kadang kita keteteran. Ibu-ibu apalagi, pagi-pagi bapak-bapak mungkin bisa tidur, ibu-ibu harus beres-beres rumah. Lalu kemudian siang hari bapak-bapak mungkin sudah pergi kerja, ibu-ibu tetap kerja juga. Agak sore anak-anak sudah pulang, bapak-bapak mungkin masih bisa istirahat. Lalu kemudian maghrib sudah harus nyiapin buka puasa, isya sudah harus taraweh, lalu besok harus mikir lagi kira-kira sahurnya apa. Ini kadang-kadang kita keteteran dan kita berpikir, wah Ramadan ini load kita atau kerjaan kita tuh bertambah banyak, kerjaan kita tuh bertambah padat, belum lagi harga-harga naik gitu kan ya. Lah kalau misalnya seluruh bulan Ramadan gimana Ustadz? Nanti harga-harganya naik 12 kali dong Ustadz dalam setahun. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ibu-ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, ibu-ibu yang solehah. Semua kehidupan kita itu sebenarnya adalah mempersiapkan satu titik yang namanya mati. Betul nggak sih? Dan nggak ada satupun orang yang mereka itu ketika mati nggak nyesel, itu nggak ada. Nggak ada satupun orang. Semua orang mati pasti dalam keadaan menyesal. Semua orang, nggak ada satupun orang yang mati tidak dalam keadaan menyesal. Alias dia mati berpikir, alhamdulillah ya Allah, semua yang saya lakukan di dunia itu sudah beres. Segala sesuatu yang saya lakukan di dunia itu sudah cukup, nggak ada. Semua orang, bahkan manusia yang paling soleh saja, itu ketika meninggal, apa yang dia pikirkan ibu-ibu sekalian? Yang dia pikirkan adalah, andai saya ibadah lebih banyak. Itu orang-orang yang paling soleh akan mikirnya begitu. Bedanya lanjutannya. Kalau orang soleh akan ngomong, andai saya ibadah lebih banyak, mungkin surga saya lebih dekat dengan Rasulullah. Itu kalau orang soleh. Kalau orang nggak soleh, beda belakangnya aja. Andai saya beribadah lebih banyak, mungkin saya nggak masuk neraka. Itu bedanya. Tapi kalau orang-orang soleh berkata, andai saya ibadah lebih banyak, pasti surga saya tingkatannya akan lebih tinggi. Artinya ada nggak sih manusia yang merasa cukup dengan amalnya? Nggak ada. Dan enaknya bulan Ramadan itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Dan para ulama bilang begini, umat Nabi Muhammad
itu dibandingkan dengan umat-umat yang lain itu umurnya paling pendek. Umurnya paling pendek. Misal, Nabi Nuh berdakwah di dalam Al-Quran ditulis berapa lama? 950 tahun. Itu dakwahnya Nabi Nuh, itu kan ya, 950 tahun. Itu dapatnya cuma segelintir orang, 70-an orang aja yang didapat. Itu dakwahnya Nabi Nuh, sangat lama sekali. Ketika Nabi Nuh punya umur yang lama, ya pasti umatnya juga punya umur yang lama. Makin kelamaan, makin dikit tuh umurnya. Zaman dulu masih biasa orang 80 tahun, 90 tahun masih biasa. Sekarang 50 tahun stroke, 40 tahun stroke, ya enggak sih? 35 tahun jantungan. Ini pada zaman sekarang, kenapa? Umur tuh tambah pendek. Dan di zamannya umat Nabi Muhammad, itu umurnya kata Rasulullah rata-rata 60 sampai 70 tahun. Rasul kita wafat umur berapa? 63 tahun. Artinya setiap daripada kita tahu, karena kita tuh mempersiapkan kematian di titik yang namanya mati, dan umur manusia itu makin lama makin pendek. Dibandingkan dengan umatnya Nabi Nuh yang ratusan tahun, kita cuma berapa tahun? 60-70 tahun. Tapi kata para ulama, umatnya Nabi Muhammad itu umurnya paling pendek tapi ibadahnya paling banyak. Kenapa ibadahnya paling banyak? Karena dikasih banyak diskon. Jadi kalau zaman dulu itu umurnya panjang tapi ibadahnya satu dihitung satu. Kalau maksiatnya ya sama, satu dihitung satu. Umatnya Nabi Muhammad enggak. Umatnya Nabi Muhammad itu ibadah satu hitungannya bisa 100.000. Hitungannya bisa 200.000. Hitungannya bisa 300.000. Dan paling banyak orang-orang itu ngumpulin pahala-pahala dan melepaskan dosa-dosa itu adalah saat bulan Ramadan. Bisa difahami ya? Makanya kalau seandainya manusia itu bisa berharap, maka dia akan berharap, kalau manusia itu tahu, dia akan berharap seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Kebayang nggak ibu-ibu sekalian, di bulan Ramadan ini ibu-ibu sebulan aja itu udah bisa ngurangin berapa banyak maksiat. Mau sih maksiat tapi nggak sempet. Mau gibah, puasa. Siangnya kan ya, malam-malam nggak ketemu orang lagi. Yang ketemu cuma suaminya sendiri, nggak enak diajak gibah, kan gitu kan ya. Itu aja udah berapa berkurang kemaksiatan kita. Dan berapa banyak dipermudah kebaikan-kebaikan kita. Masjid-masjid tambah rame, tambah banyak kajian. Taraweh kemudian bisa untuk sholat bareng lagi. Kemampuan kita untuk berbuat maksiat itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sebaliknya hal-hal yang baik itu ditingkatkan pada bulan Ramadan. Jadi sedih ya Bapak Ibu sekalian yang selalu dirahmati Allah. Kita mungkin belum tentu bisa ketemu lagi dengan Ramadan yang tahun depan. Karena biasanya setelah Ramadan itu biasanya banyak berita duka biasanya. Ya entah siapa duluan, bisa jadi saya duluan, bisa jadi ibu duluan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ya kita kan nggak perlu tabu ngomongin mati. Tahu nggak kenapa orang-orang Indonesia tuh tabu ngomongin mati? Karena mereka takut mati. Masalahnya adalah kalau ada orang tabu atau saru ngomongin mati, maka mereka itu tidak akan mempersiapkan mati. Udah jangan ngomongin mati ah, kamu kayak nyumpain aja. Bukan nyumpain, orang manusia pasti mati. Maka orang yang paling banyak mengingat mati akan lebih banyak mempersiapkan yang namanya mati. Toh kita semuanya sudah saya sampaikan tadi, kita itu kerja, kita itu kajian, kita itu amal soleh, kita itu punya anak, kita itu berkeluarga. Semua itu untuk nyiapin yang namanya apa tadi? Mati. Udah itu aja. Karena semua tuh nggak ada yang pasti kecuali mati itu pasti. Maka ketika kita mengingat mati, kita akan lebih mudah untuk bisa beramal soleh. Dan mengingat mati ini adalah bagian daripada keimanan. Kita bahas kemarin tentang keimanan, panjang sudah kita bahas ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Inti daripada bahasan kita tentang keimanan adalah bahwa kita menjadi tahu bahwa iman adalah soalan hati. Iman adalah soalan dalam, bukan soalan luar. Kita sudah bahas itu semuanya ya. Bahwasanya iman itu adalah tentang yang tidak kelihatan. Tapi yang gak kelihatan ini sangat penting untuk menentukan apa yang kelihatan. Karena apapun yang terjadi pada manusia itu ditentukan oleh apa yang terjadi yang tidak kelihatan. Contoh misalnya, ibu-ibu sekalian datang ke sini.
pagi ini, apa nggak punya kerjaan? Banyak, kerjaan banyak, lalu kemudian janji juga ada banyak yang lain, utang banyak gitu kan ya. Tapi tetap memilih datang ke sini. Nah, ketika datang ke sini dan yang lain-lain itu tidak dilakukan, misalnya dia harus pergi ke pasar, nanti dulu aja, pasar bisa nanti siang atau pasar bisa besok. Hari ini kajian hari Senin, saya sudah berniat untuk ngumpulin ilmu untuk keluarga lebih baik, maka datang ke sini. Itu yang terjadi di belakang layar. Yang kita bisa lihat ibu-ibu hadir di sini, ini kan yang kelihatan. Yang nggak kelihatan itu yang membuat ibu-ibu milih pergi ke sini. Nanti bisa besok pergi belanja. Bisa nanti pergi belanja. Ini kayaknya lebih penting. Saya tahu kajian ini penting, maka saya datang ke sini. Ini namanya belakang layar yang menyebabkan apa yang terjadi di depan layar. Yang kemarin kita contohkan, beda antara orang yang beriman sama orang tidak beriman, itu adalah hasil daripada perbuatannya. Kadang-kadang kalau kita melihat ada orang berbuat salah, kita fokus pada perbuatan salahnya. Padahal yang harus kita fokus adalah apa yang tidak kelihatan. Contoh, ada orang yang merokok misalnya. Saya nggak bahas merokok itu hukumnya apa. Saya nggak bahas. Tapi yang saya yakini merokok itu haram. Yang saya yakini. Yang lain, ustadz yang lain kalau punya pendapat yang lain boleh-boleh saja. Karena dalam urusan merokok ini ada pendapat yang berbeda. Nanti saya jelasin bahwasanya ada beberapa pendapat-pendapat yang berbeda. Bagi saya haram. Maka contoh, kalau saya lihat ada seorang murid saya merokok, kira-kira gimana? Apa saya langsung gampar? Kalau saya gampar dia di depan saya, mungkin dia akan berhenti merokok atau tidak? Dia akan berhenti di depan muka saya. Tapi begitu saya sudah nggak kelihatan lagi, dia merokok lagi. Ini namanya imannya belum terbentuk. Gampangnya begitu. Kenapa? Karena yang berubah cuma luarnya, tapi dalamnya nggak ada yang berubah. Maka kalau saya mau mengubah perilaku dia, saya mau merubah kelakuan dia, cara dia untuk berbuat, maka yang harus saya ubah yang kelihatan atau yang nggak kelihatan. Saya bilang, yuk sini yuk coba ikut Ustadz. Kemana Ustadz? Ikut aja. Saya ajak pergi ke sanatorium. Tempat orang-orang sakit paru-paru. Tempat orang-orang kanker paru-paru. Yuk sini yuk pergi yuk. Lalu saya liatin di tempat orang sakit paru-paru itu ada yang muntah darah. Gara-gara paru-parunya udah rusak. Kenapa nih Ustadz? Ini akibat dia ngerokok. Coba lihat tuh darahnya banyak Ustadz. Coba cium darahnya tuh. Amis nggak? Bau nggak? Itu darah orang-orang yang kanker. Terus nggak cukup ngeliatin orang yang muntah darah. Saya ngeliatin, yuk lihat CT scan-nya paru-parunya dia. Ini paru-paru orang yang sehat. Ini paru-paru orang yang ngerokok. Lihat hitam semua. Gimana dia bisa bernapas kalau seandainya hitam semua kayak gitu? Cukup sampai di situ? Enggak. Saya ajak lagi. Saya ajak ketemu dengan anak-anaknya. Ini anak-anaknya putus sekolah. Lihat dia mau berbuat apa nggak bisa. Karena bapaknya sudah nggak bisa kerja lagi. Bapaknya cuma terbaring aja di ranjang. Hidup susah, mati tak mau. Paham Bapak Ibu sekalian? Lihatin lagi istrinya. Istrinya harus kerja, banting tulang, ngidupin keluarga dia. Dan bukan hanya ngidupin anaknya, tapi harus ngidupin suaminya di rumah sakit. Lalu saya lihat, mau kamu kayak gini? Coba lihat. Maka yang di dalam kepalanya itu akan berganti. Awalnya dia pikir, kenapa orang ngerokok? Karena ngerokok tuh keren. Gitu nggak sih? Oh ibu-ibu nggak tahu ya? Nah saya kasih tahu aja, di antara bapak-bapak mikir ngerokok tuh keren. Kapan bapak-bapak biasanya diajar ngerokok? SMP. SMP ada temennya ngerokok. Lalu kemudian dia bilang, lu nggak ngerokok? Enggak gua nggak ngerokok. Banci lu bro. Banci jantan ditentukan daripada ngerokok. Lucu ya? Lalu banci lu bro, nggak asik lu bro. Lu nggak tongkrongan kita bro. Kenapa? Karena nggak ngerokok. Artinya dianggap ngerokok itu adalah keren. Kenapa? Karena iklan-iklannya ngerokok itu keren. Cowboy ngerokok, film-film habis kemudian melakukan sesuatu yang hebat, keluarin rokok, ngasap dan segala macam kan gitu kan ya. Ini yang di dalam kepala. Yang dilihat lagi apa? Ya itu juga ustadz. Itu banyak ustadz-ustadz lain juga ngerokok misalnya. Nah jadi yang dilihat itu adalah ngerokok tuh keren. Maka mereka jadi mau ngerokok. Itu yang kita ubah di kepalanya. Ketika saya nganterin mereka pergi ke sanatorium,
Ketika saya nganterin mereka ngelihat keluarga orang yang kena kanker paru-paru, ketika saya ngeliatin paru-paru perokok itu yang rusak berat dan segala macam, itu saya sedang memberikan dua hal, ilmu dan bukti. Masih ingat kemarin bahwa akidah iman itu tergantung pada ilmu dan bukti. Sama kayak ada orang yang ketika dia belum Islam, lalu kita pengen kasih tahu tentang Islam. Yang kita lakukan bukan maksa, syahadat nggak lo? Kalau lo nggak syahadat, gua tembak misalnya, nggak bisa. Karena di dalam Islam la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Kita nggak boleh maksa orang untuk Islam, tapi yang bisa kita berikan adalah bukti dan ilmu. Yang terjadi pada saya begitu, yang saya ceritakan kemarin. Coba lihat Tuhan itu ada atau tidak. Kalau Tuhan ada, Tuhannya yang mana? Apakah benar Tuhan itu bentuknya manusia? Lah kalau Tuhan bentuknya manusia, tangannya cuma dua. Masing-masing tangan jarinya cuma 5. Matanya cuma 2. Berarti terbatas dong. Kalau Tuhan ngelihat sebelah sini, Tuhan gak bisa lihat yang di belakangnya dong. Kan gitu, bisa dipahami ibu sekalian. Kalau Tuhan dalam bentuk manusia nggak masuk akal, kakinya 2, dia terbatas dan seterusnya. Maka ini membuat saya tidak punya ilmu dan tidak punya bukti. Sehingga saya males-malesan dalam agama saya. Bisa dipahami ibu sekalian. Pas saya di dalam agama saya yang lama, ketika saya mikir, yang saya dapat justru bukan bukti dan ilmu yang meyakinkan. Yang saya dapat justru bukti dan ilmu yang tidak meyakinkan. Makanya hasilnya saya malas-malasan dalam beragama. Berarti kalau ada orang muslim sekarang yang malas-malasan dalam agama, berarti dia tidak yakin, tidak punya ilmu, tidak punya bukti. Lah kalau itu saudara kita, kalau itu suami kita, kalau itu anak kita, tugas ibu-ibu bukan maksa dia sholat. Sholat, nggak sholat, ibu hajar nih, gak usah makan. Bisa sih kalau dia masih kecil. Bisa sih kalau dia masih 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Coba kalau dia sudah 26 tahun. Apa? Gak dikasih makan? Gue beli sendiri. Gak boleh pulang ke rumah? Gak apa-apa, malah gue seneng nginep di tempat temen. Kan gitu kan ya? Nah ini gak bisa, harus diubah tadi bukti dan ilmunya. Coba lihat kehidupan itu seperti apa. Yakin gak Tuhan itu ada, diajak diskusi, diajak ngobrol. Nah inilah tugas daripada orang tua. Bagaimana caranya menanamkan keyakinan pada setiap orang-orang tadi. Lah kalau kita yang malas-malasan dalam agama, berarti kitanya harus nyari ilmu, kitanya harus nyari bukti. Sampai kita sadar dan sampai kita yakin bahwa Allah itu pasti ada. Saya nyari ilmu, nyari bukti, mikir. Sampai dapat Tuhan itu pasti ada. Setelah saya yakin Tuhan itu ada, maka saya cari tahu Tuhannya siapa. Oh, ternyata saya dapat Tuhannya namanya Allah. Tahu dari mana? Karena Al-Quran itu tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Ini kitab sampai sekarang gak ada lawannya. Karena gak ada lawannya, berarti kitab ini apapun yang dia sampaikan pasti betul. Karena ibaratnya produk itu pasti ada yang namanya buku petunjuk. Maka manusia kalau dia adalah sebuah produk, buku petunjuknya datang dari pabriknya, namanya apa? Al-Quran. Maka saya tahu Al-Quran ini, selama saya berpegang pada Al-Quran, hidup saya tidak akan pernah rusak. Hidup saya nggak akan pernah salah. Saya pasti bisa punya solusi. Kenapa? Karena Al-Quran datang daripada Allah. Ilmunya ada? Ada. Buktinya ada? Ada. Kapan bahasanya? Kemarin, dua pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Tentang kenapa kita itu harus milih Islam bukan milih agama yang lain. Bisa dipahami sampai di sini Ibu sekalian? Oke, maka pada hari ini yang saya pengen bahas adalah Islam itu akidahnya beda dengan akidah yang lain. Iman dalam Islam beda dengan iman yang lain. Apa bedanya? Iman di dalam Islam itu mengharuskan Anda punya akal dan pakai akal. Yang lain tidak mewajibkan. Mau tes ibu-ibu sekalian? Mau tes? Pulang dari sini coba cari teman kita misalnya beragama lain. Tanya coba sama dia, kenapa kamu percaya dengan agamamu? Kalau ibu terus tanya kenapa, jawabannya pasti begini ujung-ujungnya.
Iman itu tidak usah dipikirkan. Yang penting kita bisa beriman. Bahkan orang-orang muslim zaman sekarang juga banyak yang begitu. Kenapa? Karena imannya nggak pakai akal. Padahal di dalam Al-Quran, coba ingat baik-baik ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat tentang keimanan di dalam Al-Quran kecuali Allah gandengkan ayat tersebut dengan berpikir. Artinya apa? Kalau manusia itu mau beriman, dia harus mikir. Kalau manusia nggak mikir, ujung-ujungnya dia pasti jadi tidak beriman. Contoh, kemarin sudah kita singgung tipis-tipis. Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan bumi dan langit dan bumi, dan dalam silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Kok langit bisa tinggi tanpa tiang? Kok bisa yang namanya bumi dihamparkan luas sekali seperti itu? Gunung-gunung dipasakkan, laut, dan dengan segala macam keteraturan bumi. Bahwasanya komposisi udara itu pas banget buat manusia. Manusia sendiri sangat indah dan sangat luar biasa rumit. Ibu-ibu sekalian, mau diajarin yang rumit-rumit lagi? Oke, kita coba ya, supaya kita tahu bahwa mikir itu menghasilkan iman. Contoh, ibu-ibu coba hitung saya nafas berapa lama. Ya, saya narik dan keluarin nafas berapa lama. Berapa lama? Tadi berapa lama? Coba hitung. Berapa lama? Nggak nyampe 2 detik ya, sepakat? Paling 1,5 detik ya. Tapi tahu apa yang terjadi dalam 1,5 detik itu? Yang terjadi adalah saya narik oksigen, masuk O2, masuk ke dalam tubuh saya. Banyak sekali yang saya tarik, masuk melalui tenggorokan saya. Dari tenggorokan masuk ke dalam paru-paru, bronkus. Lalu kemudian bronkus masuk disebar kepada cabang-cabangnya. Lalu masuk ke alveolus namanya. Ada kayak balon-balon untuk nerima oksigen. Setelah masuk ke sana, maka di situ ada banyak sekali pembuluh darah. Pembuluh darah saya itu lalu kemudian ngikat oksigen yang tadi saya bawa, lalu kemudian dengan zat besi dia ngedarin ke seluruh tubuh saya. Dari ujung ubun-ubun sampai dengan ujung kaki saya. Semua diedarin yang saya tarik tadi. Dan kemudian dia masukin ke setiap sel-sel di dalam tubuh saya. Sel-sel dalam tubuh saya itu ada miliaran. By the way, dia ngalirin lewat pembuluh darah tadi. Dan pembuluh darah tadi, satu manusia kayak saya saja, itu kalau dikumpulkan dan disambung itu 40.000 kilometer lebih. Berapa? 40.000 kilometer lebih. Itu seperti keliling dunia, keliling bumi, itu 40.000. Dan ketika dia sudah menyebar banyak sekali, dia masuk ke dalam setiap sel. Di dalam setiap sel ada namanya siklus glikolisis, ada transport elektron dan siklus Krebs. Terjadi di saat yang sama, semuanya terjadi siklus yang pokoknya panjang, yang ibu-ibu pas belajar biologi di IPA skip itu kan, siklus Krebs, transport elektron dan siklus glikolisis itu ya. Nah, setelah itu kemudian jadi menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida lewat lagi pembuluh darah yang panjangnya berapa tadi? 40.000 kilometer, lalu masuk lagi ke dalam paru-paru, keluar lewat hembusan nafas saya tadi. Berapa lama? 1,5 detik. Bisa kebayang ibu-ibu sekalian. Kalau badannya menolak untuk melakukan itu kira-kira gimana? Contoh ya, sudah pernah ngetes jantung belum? Udah pernah tahu jantung kayak apa? Nih jantung itu kayak tangan kanan. Tangan kanan, oke, tangan kanan. Jantung itu kayak gedenya tangan kanan. Jadi jantungnya Felix Yao itu kalau misalnya dikeluarin kira-kira segede ini. Segede kepalan tangan tangan kanan saya. Ini jantung saya nih. Gede atau besar? Besar atau kecil? Ya lumayan lah ya rata-rata. Tahu jantung itu geraknya gimana ibu-ibu sekalian? Nih, dek, 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 dek. Dia mompa darah. Tadi yang saya cerita darah yang jalannya berapa puluh ribu kilometer tadi? 40.000 kilometer itu yang mompa yang namanya jantung itu. Ibu punya di rumah ada mesin pompa. Sudah ganti berapa kali? Sudah ganti berapa kali di rumah? Udah rusak berapa kali? 2 kali ya? Itu baru berapa bulan ibu? Baru berapa tahun ya? Udah ganti 2 kali. Ini badan kita tuh pompanya cuma satu, namanya adalah jantung. Gini, dep dep, dep dep, dep dep.
Oke, ibu sudah usia berapa ibu? 64. Berarti sudah berapa lama dia begini? Dep 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 dep. 64 tahun. Bahkan sebelum ibu lahir dia udah berfungsi. Sebelum ibu keluar dilahirkan ibunda, itu udah berfungsi itu jantung. Tapi oke lah 64 tahun. Sekarang coba. Coba tiruin bareng-bareng. Coba angkat tangan kanannya. Tiruin saya coba. Jantung kita ya. Dep dep. Lagi. Dep dep. Lagi. Dep dep. Lagi. Dep dep. Kalau begini terus sejam bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Udah pasti ibu-ibu keram. Pasti semutan, yakin saya. Lah ibu-ibu seumur kita aja tidur posisinya salah. Itu aja tangan kita udah semutan, mati rasa, betul. Apalagi kalau kita begini terus. Coba bayangin, jantung kita pernah minta capek sebentar istirahat dulu. Ini emang kalian kira enak apa mompa 40.000 kilometer? Capek tahu, istirahat aja sebentar, boleh nggak? Istirahat sehari aja, kira-kira gimana? Biru wajahnya kita ya. Karena jantung kita istirahat. Coba bayangin ini jantung bergerak terus. Ibu-ibu sadar nggak sih? Manusia itu punya otot. Kita kan bisa ngerakin ini karena ada otot kan ya. Tapi kita ngerakin gini aja. Ini aja setengah mati capeknya. Padahal ini belum semenit. Ini capek. Belum otot jantung kita. Ini nggak pernah istirahat ibu-ibu sekalian. Ini semua kalau kita mikir tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Waqtilafil laili wan nahar. La ayati liulil albab. Benar. Kalau orang mikir dapat Allah. Makanya tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang keimanan kecuali pasti melibatkan akal. Apalagi misalnya ayat yang sebaliknya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Masuk ke dalam neraka kata Allah banyak daripada golongan jin dan manusia. Jadi masuk ke neraka Allah banyak daripada golongan jin dan manusia. Mau tahu resep masuk neraka? Mau tahu resep masuk neraka? Oh ini Allah yang ngajarin. Anda harus tahu resep masuk neraka. Supaya Anda nggak buat itu. Gitu kan ya. Apa kemudian kata Allah? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Yang pertama kata Allah, kenapa mereka masuk neraka? Mereka punya akal. Tapi tidak dipakai. Paham? Punya akal tapi tidak dipakai. Contohnya apa? Sudah tahu laki-laki itu ya punyanya pentungan. Nikah sama laki-laki yang punya pentungan juga. Otaknya nggak dipakai. Paham ibu-ibu sekalian? Terus ditanya, kalau semua laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, anaknya dari mana? Jawabannya kan bisa nyewa rahim orang. Itu kira-kira jawabannya pakai mikir atau enggak? Paham ibu-ibu sekalian? Maka banyak orang-orang yang maksiat itu sudah pasti dia mengeluarkan akal dari diri dia. Dia pasti kemudian akalnya udah nggak dipakai lagi. Makanya di dalam Islam orang tuh disuruh mikir. Kenapa disuruh mikir? Supaya dapatnya iman, bukan dapatnya kufur. Makanya yang dikatakan kufur asal katanya apa? Kafir asal katanya apa? Kafaro, artinya menutup. Lebih tepatnya menutup apa? Contoh bahasa Inggris, tutup itu cover. Cover itu artinya tutup. Itu dari bahasa Arab kafaro, artinya menutup. Menutup artinya apa? Dia menutup akalnya dari hidayah Allah. Dia nggak mau mikir tentang dunia. Dia nggak mau mikir tentang segala sesuatu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubu la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adzanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adol. Kata Allah gini, kenapa banyak orang-orang masuk neraka? Perhatikan ibu-ibu sekalian, resepnya ada 3. Pertama, punya akal nggak dipakai. 2, punya mata nggak dipakai. 3, punya kuping nggak dipakai. Maksudnya apa? Punya akal tidak digunakan untuk mikir tentang eksistensi Allah. Punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami keimanan. Itu pertama. 2, punya mata tapi nggak bisa melihat kekuasaan Allah. Dia ngelihat bunga biasa wae. Dia ngelihat manusia begitu hebatnya biasa wae. Dia ngelihat alam semesta begitu rumit dan begitu detail, biasa wae. Udah nggak dapat Allah dia. Dia ada kuping tapi tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat, tausiah, ayat-ayat Quran. Maka Allah katakan ulaika kal an'am.
Orang-orang yang punya akal nggak dipakai, punya mata nggak dipakai, punya kuping nggak dipakai, seperti binatang ternak. Balhum adol. Akan tetapi mereka lebih rendah daripada binatang ternak. Contoh. Binatang ternak yang populer di Sunda apa Ibu? Kambing. Betul? Pernah lihat kambing? Pernah. Kambing punya akal? Kambing mikir? Jadi kalau sana ada kambing misalnya berlakunya salah, ibu-ibu maklum atau marah? Ada kambing ceritanya, misalnya ya, ini kambing masih kecil-kecil, tiap hari berantem terus. Apakah ibu marah? Udah diomongin berkali-kali, masih aja berantem. Udah berantem, main di tempat yang kotor. Apakah ibu marah-marah seperti itu? Enggak. Kenapa? Ya biarin aja, namanya juga kambing. Ya, kalau kambing tuh nggak punya akal, nggak bisa belajar, nggak bisa diajarin. Namanya kambing juga tetap kambing. Kambing nggak punya akal, kambing nggak mikir. Manusia kalau nggak berakal sama kayak, tapi lebih parah. Contoh, ibu punya kambing di rumah? Nggak punya, tapi pernah lihat kambing? Kalau kambing lagi mau kawin, kawinnya sama siapa? Sama kambing juga. Kalau kambing jantan, kawinnya sama kambing betina. Ada nggak yang sebaliknya? Nggak ada. Itu kambing punya akal? Nggak, tapi kawinnya sama lawan jenis. Paham ya? Itu kambing. Manusia yang nggak punya akal, kawinnya malah sama kambing. Paham ibu sekalian? Kawinnya malah berbeda jenis. Itu kata Allah seperti binatang ternak tapi lebih parah. Mohon maaf. Mau kasih contoh lagi. Mohon maaf ya. Ibu-ibu tahu anjing? Tahu? Tahu anjing ya? Ibu-ibu sekalian mohon maaf ini bahasanya agak sedikit ekstrim ya. Tapi ini perlu untuk ngajarin ya. Nah ibu-ibu tahu anjing ya? Seanjing-anjingnya anjing ya. Ibu-ibu tahu ya, separah-parahnya anjing maksudnya ya. Jadi seanjing-anjingnya anjing, itu kalau dia ketemu anjing jantan jantan berantem. Kenapa? Memperebutkan wilayah. Memperebutkan siapa paling jantan. Gitu enggak? Tapi manusia kalau udah hilang akal, laki-laki ketemu sama laki-laki naksir. Bisa kebayang gak sih ibu-ibu sekalian? Nah ini ulaika kal an'am balhum adol. Mereka ini seperti binatang ternak, tapi lebih rendah. Tahu ayam? Ayam, kalau pas misalnya telurnya mau diambil, ayamnya rela atau enggak? Enggak rela ayamnya. Kenapa? Ini telur punya saya yang mengandung lah ibaratnya begitu. Saya ngeluarin telur ini, enak-enaknya kamu ngambil. Itu kalau ayam. Zaman sekarang, kalau manusia sudah enggak punya akal, dia yang salah, dia yang zina, anaknya dilahirkan, anaknya sendiri dibunuh. Coba bayangin. Gak ada otak. Yang namanya hewan ternak itu pasti yang namanya induk menyayangi anaknya. Anak itu respect sama induknya. Yang namanya singa saja, binatang yang buas dan bengis itu sayang sama anaknya. Dan anaknya main-main sama bapaknya, sama ibunya. Zaman sekarang kalau orang sudah gak pakai akal ibu-ibu sekalian, minta beli motor ibunya. Gak boleh, lapor polisi. Itu ada tuh kemarin di Sulawesi. Seorang anak ngelaporin ibunya ke polisi gara-gara ibunya nggak mau beliin motor. Untung polisinya masih baik. Digampar ini anaknya itu kan ya. Lah kenapa? Karena anaknya aneh. Ada lagi di tempat yang lain. Laporin ibunya karena ibunya berhutang pada anaknya. Saya bilang ini orang sudah nggak mikir kali ya. Sudah nggak punya otak kali ya. Kenapa? Karena kalau orang sudah nggak punya otak, pasti dia nggak bisa beriman. Kalau dia sudah nggak bisa berpikir, dia nggak bisa beriman. Maka orang-orang yang mau merusak Islam, mereka akan buat gimana caranya agar orang-orang Muslim nggak mikir. Ibu-ibu tahu khomer? Tahu khomer? Tahu. Khomer itu kata Rasulullah apa? Barang haram yang bisa merusak akal. Kata Rasulullah, ini tidak boleh. Salah satu yang paling besar kerusakan yang diberikan oleh khamar adalah merusak akal. Maka orang itu kalau sudah rusak akalnya itu susah untuk beriman. Bawaannya maksiat. Contoh, pernah dengar kisah dari Utsman bin Affan? Seorang khalifah yang ketiga, beliau pernah berkata gini, dulu pernah ada ahli ibadah. Sudah ibadah puluhan tahun, ibadahnya profesional, keren luar biasa, 60 tahun ibadah. Bisa dibayangin ya,
Felix Xiao baru sekitar 20 tahun masuk Islam. 22 tahun lah masuk Islam. Enggak ding, 21 tahun lah masuk Islam. Masuk Islam 21 tahun, ibu-ibu sudah kira saya soleh. Belum. Ini orang 60 tahun ibadah. Ibadahnya lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Ketika dia sibuk ibadah, dia diganggu oleh seorang jin dalam bentuk perempuan. Perempuan ini ngundang ahli ibadah ini ke tempat dia, sampai ke rumahnya, dia tutup pintunya, maka di dalam rumah itu ada dia yang benar-benar ini jinnya seksi banget, berubah jadi manusia yang seksi banget. Ada dia yang seksi banget, ada anak kecil yang lagi nangis-nangis, sama ada Homer. Dia bilang, bapak, bukan bapak lah, Syekh nggak boleh pergi dari tempat ini kecuali melakukan salah satu maksiat yang ada. Satu pilihannya adalah minum khamar, 2 bunuh anak kecil, 3 berzina sama saya. Kalau ibu pilih yang mana, Bu? Kalau bapak-bapak kira-kira milih mana? Ya berzina lah, kan terpaksa kan, kapan lagi gitu ya. Oke. Ini Syekh tadi berpikir begini, kalau aku berzina ini kan dosa besar. Kalau aku bunuh anak kecil ini menghilangkan nyawa, ini pun dosa besar. Maka dia bilang, kayaknya sih yang paling safe itu aku minum khamr aja. Kayaknya aku masih kuat untuk tidak mabuk. Tapi itulah namanya setan. Setan itu menggoda manusia. Padahal harusnya bisa jadi dia nggak melakukan apapun sebenarnya. Tapi akhirnya dia milih khamr. Ketika dia milih khamr, hilang akalnya. Ketika sudah hilang akalnya, maka dia ngelihat cewek seksi, langsung dia berzina dengan cewek tersebut. Lalu ketika dia berzina, ini anak nangis-nangis, dia merasa terganggu, dia lalu bunuh anak itu. Oke, beli 1 dapat 3. Paham kira-kira maksudnya? Khamr adalah ibu daripada seluruh anak-anak yang namanya kriminal. Kalau Anda beli ibunya, Anda dapat anak-anaknya. Paham sampai di sini? Kalau orang sudah hilang akal, dia ibarat nggak punya rem. Kalau dia nggak punya rem, apapun dia lakukan. Makanan jangankan yang halal, yang haram aja susah, itu kata dia. Kalau sudah tidak punya akal. Ustadz, halal yang haram aja sekarang orang berebut, maka dia nggak pakai akal lagi. Mau halal, mau haram, mau istri sendiri, mau istri orang, sama. Kenapa? Karena sudah tidak punya akal. Sekarang yang mau saya kasih tahu ibu-ibu sekalian, kalau orang pengen ngancurin satu peradaban, kalau orang pengen ngancurin satu bangsa, yang mereka lakukan gampang, jual narkoba. Jual narkoba. Tapi lucunya di negeri kita ini, banyak sekali lembaga-lembaga anti narkoba, tapi ternyata makin banyak pula orang yang jualan. Bahkan gak jarang yang ketangkep jualan, justru orang-orang yang harusnya nangkepin orang jualan. Paham ibu-ibu sekalian? Nah ini problematika, kenapa? Karena kalau mau ngerusak generasi, rusak aja, jualin aja narkoba, hilang tuh semua. Pada nggak mikir, ketika nggak mikir, semua kriminal pasti yang terjadi. Coba lihat sama orang kriminal. Orang kriminal tuh banyaknya nggak mikir lagi. Kenapa nggak mikir? Karena dia sudah minum minuman keras, karena dia sudah makan narkoba. Masalahnya ibu-ibu sekalian, zaman sekarang ada yang lebih keras dan lebih kuat daripada narkoba. Dan itu adanya di HP. Ada yang tahu apa? Ada yang tahu apa? Pornografi. Maka kalau ada orang mau ngerusak satu peradaban, gak bisa pakai narkoba, pakai pornografi. Karena pornografi itu menurut penelitian 10 sampai 100 kali lebih kuat daripada narkoba. Jadi orang kecanduan pornografi itu lebih sulit hilangnya daripada orang kecanduan narkoba. Efeknya sama. Pertanyaannya zaman sekarang, anak-anak kita masalah nggak dengan pornografi? Banyak. Makanya orang-orang di negeri ini lucu, koar-koar. Islam itu menyebabkan hate speech. Islam itu menyebabkan intoleransi, menyebabkan radikalisme, menyebabkan problematika masalah-masalah. Padahal yang dilakukan ustadz-ustadz itu apa? Anak-anak jangan nonton porno, anak-anak jangan minum khamar, jangan pergi yang aneh-aneh, hormatin orang tuamu, coba berbakti sama ibu dan bapakmu, masa depanmu harus lebih cerah. Itu sementara
yang kemudian tadi hal-hal yang berbahaya, pornografi, hal yang berbahaya, khamr, malah dikasih izin. Betul. Kemarin ketika saya di TV ngamuk-ngamuk itu, masalah Holy Wings itu bukan masalah Holy Wingsnya. Kenapa? Masalah khamrnya itu. Lah masalah misalnya kasus-kasus tertentu itu kan cuma masalah apa ya? Cuma masalah merek doang. Tapi khamrnya bermasalah. Masalahnya adalah di Indonesia ini khamr di bawah 5% masih boleh. Emang kalau gitu mabuk 5% boleh? Ini masalahnya, mereka nggak tahu bahwasanya ketika jualan khamr itu nanti anak-anak ketika minum khamr hilang akalnya, itu biaya yang dikeluarkan untuk kriminalitas lebih tinggi lagi. Bisa dipahami Ibu sekalian, gak usah di Indonesia lah. Di Inggris aja yang bukan muslim ya. Eropa itu bukan muslim ibu-ibu sekalian. Mereka punya aturan, siapapun yang minum khamr gak boleh nyetir. Siapapun yang minum khamr gak boleh nyetir. Berarti mereka tahu dong kalau khamr itu buruk. Benar gak sih? Siapapun yang minum khamr gak boleh nyetir. Siapapun yang minum khamr gak boleh kerja. Tahu dong mereka kalau khamr itu buruk? Tahu. Tapi kenapa mereka tetap bolehin? Ya karena mereka bukan muslim. Yang aneh kita yang muslim, kita udah tahu itu salah, Allah sudah tahu itu adalah sesuatu yang berbahaya, Allah udah kasih tahu itu berbahaya, masih dijajal juga. Yang penting di bawah 5% gitu kan ya. Ini lucunya orang-orang kita tuh lucu. Jadi yang sudah Allah sampaikan, ini yang benar, ini yang gak benar. Dari siapa? Dari Tuhan. Siapa Tuhan? Yang nyiptain kamu. Yang paling tahu tentang kamu. Dia bilang gak apa-apa kali ya kalau sedikit. Itu kan ya. Itu kan sama kayak orang-orang kafir Quraisy zaman dulu. Ingat ya ibu-ibu sekalian, setan itu kalau goda manusia itu banyak cara. Salah satunya adalah gak apa-apa ya kali, kan cuma dikit ini, kata-kata cuma itu bahaya banget. Kan cuma, iya semua orang zina itu ya cuma. Awalnya cuma, lama-lama jadi serius. Yang kedua, ya wis lah. Yang penting kita itu masih berbuat baik. Saya memang penjudi, tapi saya sedekahnya banyak. Saya memang seorang homo, tapi saya setiap tahun buat maulid Nabi. Kan gitu kan ya. Saya memang koruptor, tapi saya nyumbang masjid. Itu yang kedua. Jadi dibandingin antara perbuatan baiknya sama perbuatan jahatnya. Perbuatan jahatnya dibuat sesuatu yang baik supaya kayak nggak merasa bersalah, gitu kan ya. Apalagi godaan setan. Godaan setan kalau bahasa Sundanya adalah kumaha engke wae lah. Ya udah gimana nanti aja. Paham ibu-ibu sekalian? Harusnya dia berpikir ketika dia berbuat jahat, engke kumahanya. Nanti gimana? Bukan malah kumaha engke wae lah. Tapi kan setan kan bilangnya begitu. Yang penting sekarang sudah ada cewek, seksi lagi, cakep lagi. Gak tiap hari loh ada kesempatan begini. Ya udah zina aja. Terus dosanya gimana? Kumaha engke wae lah. Bisa dipahami ibu sekalian. Nah kita balik lagi kepada iman. Berarti iman ini menuntut adanya akal. Masalahnya kenapa anak-anak zaman sekarang susah banget untuk beriman kepada Allah, susah banget untuk yakin pada Allah? Karena tadi bisa jadi ternyata dia sudah dapat pornografi, bisa jadi dia sekarang sudah dapat khamr. Makanya perlu dilakukan prekondisi dulu. Kalau ada suami-suami kita, anak-anak kita sudah kecanduan, gitu kan ya, maka itu harus dilepas dulu. Sebelum dia yakin beriman. Gimana cara ngelepasnya? Ya pelan-pelan cara ngomongnya. Dengan ya gimana lah caranya? Diyakinkan, diajak ngobrol, diajak kemudian ya diajak diskusi, komunikasi. Nah itu caranya supaya dia lepas dulu. Karena melepaskan keburukan itu sudah setengah kebaikan. Contoh misalnya, kemarin ada yang nanya, Ustadz suami saya sukanya judi. Nah itu masalahnya tuh. Judi itu punya banyak teman-temannya. Apa teman-temannya selain judi? Khamar. Itu kan gak asik kalau cuma banting kartu doang. Setelah khamar apalagi temannya judi? Zina. Pasti itu dua temannya tuh. Judi, khamar, zina. Udah. Itu udah teman-temanan tuh. Judi, khamar, zina. Teman-temannya. 3 sekawan. Sex, drugs, crime. Itu kalau kata orang barat. Ada seks, ada drugs, ada obat-obatan, ada drugs, ada crime. Itu 3 teman-temanan, gak mungkin salah satunya. Biasanya kena satu, kena 3-tiganya. Nah balik lagi ke dalam keimanan, berarti di dalam Islam Allah benar-benar memerintahkan kita untuk bisa punya akal. Maka batas keimanan kita itu sebatas mikir kita.
Allah sampaikan lagi di dalam Al-Quran surat Al-Mulk. Walau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata orang-orang yang masuk neraka sa'ir, mereka bilang ini, ya Allah dulu kalau kami mau dengar, kalau kami mau mikir, kami gak bakal masuk neraka. Berarti kenapa mereka masuk neraka? Balik lagi, karena gak mikir, karena gak dengar. Kuping ini hubungannya langsung ke otak. Kuping hubungannya langsung ke otak. Itulah kenapa perempuan-perempuan lebih banyak belajar, lebih banyak bisa belajar daripada laki-laki. Karena laki-laki itu senjatanya mata, perempuan itu senjatanya kuping. Atau bisa dikatakan laki-laki kelemahannya mata, perempuan kelemahannya kuping. Perempuan suka dengerin sesuatu, laki-laki suka lihat sesuatu. Gitu gak sih? Kelemahannya perempuan itu pada kuping. Sudah dengerin sesuatu yang misalnya dipuji, gitu kan ya, digombalin. Nah biasanya jatuh tuh perempuan. Kenapa? Karena digombalin lewat kupingnya. Bisa paham ya? Lihat lihat cowoknya miskin, gitu kan ya. Motor nggak punya, mobil nggak punya, wajah pas-pasan. Tapi kalau cowok itu ngegombalin cewek, ceweknya jatuh atau tidak? Jatuh juga. Kelemahannya cewek sekaligus senjatanya cewek itu ada di kuping. Cowok itu kelemahannya ada di mata. Matanya itu kalau udah ngelihat cakep, seneng, udah jatuh. Itu kalau cowok, beda dengan cewek. Tapi kalau kita lihat kenapa perempuan lebih cepat belajar? Karena perempuan lebih sering dengar. Dengar ini hubungannya langsung ke otak, langsung ke akal. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran tadi. Walau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dengar dan kami mikir yang kami dengar, maka kami gak masuk neraka sa'ir. Paham ya? Berarti ada ratusan ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk apa tadi? Mikir. Karena mikir itu kunci daripada keimanan. Itu bedanya Islam dengan agama yang lain. Agama yang lain gak nyuruh kita mikir. Contoh, mohon maaf ini contoh ya. Kalau ada orang yang beragama yang lain yang dengar ini ya salah sendiri. Kenapa Anda buka kajian Felix Yao? Suatu waktu ibu saya ngamuk-ngamuk sebelum saya cerita ini ya. Lik, kamu itu mbok ya kalau bahas kajian udah gak usah bahas agama yang lain. Udah bahasnya Islam aja. Felix memang bahasnya Islam. Lah tapi kamu kemarin kata orang-orang kamu jelekin agama yang lain. Saya bilang kapan? Itu pas kamu lagi jelasin masalah akidah. Saya bilang saya bukan jelekin. Saya cerita tentang pengalaman hidup saya. Paham ibu sekalian? Ketika saya cerita tentang pengalaman hidup saya, lalu kemudian Anda tersinggung, itu salah Anda. Itu juga sama tuh, Ustadz Abdul Somad bilang bahwa misalnya di dalam salib ada jin. Kenapa dia ikut campur agama orang? Saya bilang kenapa kalian nonton? Paham gak sih maksudnya? Sudah jelas-jelas di situ ceramah agama. Dilakukannya di masjid. Iseng banget Anda nonton. Paham ibu-ibu sekalian? Lah mereka bilang Tuhan ada 3, saya juga gak tersinggung. Lah kenapa? Itu kan keyakinan mereka. Mereka bahasnya di gereja nggak ada masalah, asal jangan bahas di masjid aja, itu kan ya. Lah saya juga nggak pernah bahas di gereja, bisa dipahami ibu sekalian. Kadang-kadang orang sensi itu agak-agak ya, makanya saya bilang ya kenapa ditonton, harusnya jangan ditonton. Sudah jelas-jelas ini ceramah agama bahasnya Islam. Lah masa kita harus membahas Islam disesuaikan dengan mereka? Tiba-tiba ada yang protes, tidak boleh kata-kata kafir. Kenapa? Menyinggung kami. Lah kenapa Anda nonton? Bisa dipahami ibu sekalian. Lah kalau gitu yang harus kami lakukan apa? Kalian tidak boleh pakai kata kafir. Lah di dalam Al-Quran ada suratnya kul ya ayyuhal, bukan kul ya ayyuhal non muslim. Jelas ibu sekalian. Jadi kadang-kadang kita lucu, sedikit saya cerita. Suatu waktu saya ditanya, Lik kenapa kamu percaya sama Allah? Saya bilang karena Allah itu Tuhan. Yang masuk akal saya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran setelah saya bicara, saya cerita yang kemarin, lalu saya dapat Tuhan saya Al-Quran. Lalu kemudian dia bilang, kenapa kamu ninggalin agama kamu yang lama? Saya bilang, karena kamu nanya saya jawab, karena gak masuk akal. Misalnya kayak gimana yang gak masuk akal? Saya cerita, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal dia kan Tuhan. Kalau dia Tuhan kenapa gak dia turun aja? Lalu kemudian, ya itu karena memang dia ingin menebus dosa manusia. Lah emang harus mati menebus dosa manusia? Ya tapi memang begitu. Nah itu gak masuk akal saya. Dia bilang, Lik ada banyak perkara-perkara yang memang tidak bisa masuk akal tapi bisa diimani dalam hati. Saya bilang ya udah kalau gitu jangan ngomong sama saya. Karena saya orangnya pakai akal. Kan gitu paham ibu-ibu sekalian. Kalau ngomong sama manusia harus mikir.
Kalau nggak masuk akal, ngapain kita ambil gitu loh maksudnya. Itu bagi saya. Nah artinya adalah apa? Di dalam agama yang lain ini nggak pernah dibahas. Nggak pernah dibahas bahwasannya kenapa bisa muncul kayak gitu. Nggak pernah dibahas tentang kejanggalan-kejanggalan tadi. Mereka cuma bilang saya beriman aja. Mereka nggak pernah bahas sejarah. Nggak pernah. Di dalam Islam semua harus dibahas. Dan tidak ada pertanyaan yang nggak penting di dalam Islam. Tidak ada pertanyaan yang tidak boleh di dalam Islam berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hati-hati tahun kemarin, saya menyaksikan banyak sekali belasan anak-anak yang sudah hafiz Quran, lalu mereka mau keluar daripada agama Islam. Serius, belasan orang anak-anak, mereka hafiz Quran, ada yang 15, ada yang 30, mau keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena mereka nggak dapat kenapa saya harus beragama Islam. Yang mereka lakukan cuma ngafal doang. Ngafal itu tidak bagian akidah. Bukan berarti ngafal salah, ngafal betul. Anak saya juga ya, saya suruh hafal Quran. Gitu maksudnya. Cuman masalahnya adalah mereka tidak dapat bahasan akidah. Sehingga mereka nanya. Mereka nanya sama orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa jawab, akhirnya ditemukan pada saya. Apa yang kemudian ditanya pada orang tuanya? Dia nanya, Pah, bapaknya Ustadz. Pah, kenapa Tuhan saya Allah? Kenapa nggak Tuhan saya Yesus aja? Kenapa nabi saya Muhammad? Kenapa nabi saya enggak Yesus aja? Itu lebih keren mukjizatnya menghidupkan orang mati, lalu kemudian bisa menyembuhkan penyakit lepra, buta, kusta dan segala macam. Dia pengen kemudian bertanya, apa kata orang tuanya? Kamu kurang ajar pertanyaannya. Enggak boleh nanya begini. Kenapa? Lihat di dalam Al-Quran. Bukannya kamu sudah hafal di dalam Al-Quran. Lihat dalam surat Al-Baqarah. Ada Yahudi banyak tanya, maka mereka dilaknat oleh Allah. Ketika ketemu saya bilang, Bapak, anak nanya begitu bagus. Kenapa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya jadi beriman. Coba bayangin kalau Felix Yao di agama yang lama nggak punya pertanyaan kayak gini. Ya udah nyaman aja saya di dalam agama saya. Sebagaimana orang-orang zaman sekarang yang nyaman dengan agama dia karena dia nggak punya pertanyaan tadi. Nggak mau nanya kayak tadi. Udah terima aja pokoknya Tuhan 3. Udah terima aja Tuhan mati di kayu salib. Udah terima aja. Nah di dalam Islam celakanya orang-orang muslim juga ngajarin gitu ke anak-anaknya. Ini nggak boleh. Pamali. Nanya Tuhan di mana? Pamali. Nanya takdir, pamali. Nanya agama, pamali. Nggak boleh. Ini bermasalah. Ingat ya ibu-ibu sekalian, yang nggak boleh ditanya itu bagian syariat. Itu yang nggak boleh ditanya. Bagian akidah itu harus nanya. Contoh, kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena berkaitan dengan resep. Itu sama aja kayak Anda nanya sama dokter. Sudahlah datang ke dokter, sudahlah Anda nggak tahu apa-apa tentang dunia kedokteran, nggak tahu apa-apa tentang penyakit, dikasih dokter resep. Ini makan 2 kali sehari ya, habisin obatnya. Anda tanya, kenapa 2 kali sehari dok? Kenapa nggak 8 kali sehari dok? Bisa dipahami? Ini pertanyaan boleh atau enggak? Dokternya mikir, ini orang pasien. Tapi gayanya kayak dokter. Lah kalau misalnya ada orang yang nanya kayak gitu, dijawab sama dokternya, udah makan aja. Ini sudah resepnya. Sudah dikasih resep, udah makan aja. Saya tahu yang saya lakukan. Dia masih protes. Dokternya bilang apa? Ya udahlah kamu aja dokternya, gak usah saya. Bisa dipahami? Maka dalam perkara syariat jangan ditanya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Itu sudah jawabannya dari sononya resepnya begitu. Karena yang ngasih adalah dokternya. Tapi nanya begini boleh, nanya begini boleh. Dia dokter atau bukan sih? Itu boleh. Dia dokter ahli atau dokter biasa sih? Boleh. Ada nggak sih dokter yang lebih bagus daripada dia? Boleh. Bisa difahami? Ini Tuhan atau bukan sih? Boleh. Ada nggak sih Tuhan yang lebih bagus daripada dia? Boleh. Tuhan itu dari mana sih? Boleh. Itu pertanyaan akidah. Tapi kalau kita sudah punya Tuhan Allah, Allah ngasih tahu kita resepnya, maka jangan banyak tanya, nanti makin sulit hidup kita. Paham? Kalau udah dikasih tahu sholat subuh 2 rakaat, ya 2 rakaat. Jangan lagi cari jawaban. Oh mungkin karena lagi ngantuk ya Ustadz ya. Berarti kalau kita nggak ngantuk boleh dong kita tambah. Berhubung malam ini saya agak merasa segar, jadi paginya bangunnya segar, saya mau nambah sholat subuh saya 4 rakaat. Allah pasti lebih senang. Begitu. Anda lakukan dosa Anda. Bisa dipahami ya. Kenapa sholat asar 4 rakaat padahal lagi panas-panasnya? Ya udahlah boleh kali kurangi jadi 2 rakaat. Gak usah ditanya dalam perkara syariat. Dalam perkara syariat ya dilakukan aja. Gak perlu ditanya. Anda nanya, Anda malah sesat.
Kerudungan itu kayaknya untuk orang-orang padang pasir deh. Indonesia kan nggak panas kayak padang pasir, maka nggak usah dong pakai kerudung. Kerudungan itu kan karena zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah modern, nggak usah kali pakai kerudung. Anda nanya dalam perkara syariat itu nyari masalah. Kalau mau nanya dalam perkara akidah, balik lagi kepada orang yang tadi hafiz tadi. Saya bilang nggak ada masalah. Nanya aja, di dalam surat Al-Baqarah, Yahudi itu nanya perkara syariat. Disuruh nyembelih sapi, malah nanya sapinya warna apa. Dikasih tahu warnanya, ditanya lagi bentuknya gimana. Dikasih tahu bentuknya begini, ditanya lagi gimana cara-cara kita milihnya dan segala macam. Lah ini membuat mereka tambah susah. Ingat ya, pertanyaan dalam bidang akidah itu bagus. Itu menandakan anak kita normal. Menandakan anak kita akalnya jalan. Dia nggak mau terima begitu aja sampai akalnya puas. Itu bagus. Maka kalau ada anak-anak gini ketemu saya bilang bagus, ayo kita bahas. Tuhan itu siapa? Siapa yang layak jadi Tuhan? Kenapa kemudian Nabi kita Muhammad? Kalau Nabi kita Muhammad bisa nggak Nabi kita Isa? Bisa juga. Saya Muslim, Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad. Tapi Isa juga Nabi saya. Enak kan? Jadi kalau Anda mau beragama, yang bisa semuanya Islam. Soalnya kalau agama Nasrani, Tuhan Anda Yesus, tapi Nabi Anda nggak bisa Muhammad. Di dalam Islam, Nabinya bisa Muhammad, Nabinya bisa Isa, Nabinya bisa Daud, Nabinya bisa Sulaiman. Enak kan? Paket lengkap. Paham ibu sekalian? Nah, balik lagi. Berarti di dalam Islam yang namanya iman itu berkaitan dengan akal. Karena akal yang bisa nyari ilmu dan akal yang bisa nyari bukti. Dan kalau kita terus menerus menggunakan akal kita dengan benar, insya Allah keimanan kita bertambah kuat, bukan malah bertambah lemah. Jadi kalau ada orang bilang orang Islam tuh nggak mikir percaya sama Tuhannya namanya Allah, salah besar. Islam justru di dalam Al-Quran nyuruh mikir ratusan kali. Yang ini yang gak ada di dalam kitab-kitab yang lain. Oke, sudah 9:52 kita masuk dalam sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, kita persilahkan kepada panitia untuk mengedarkan sodakoh. Dan karena kita sudah menyiapkan sodakoh yang terbaik kita, mudah-mudahan sodakoh ini kita niatkan jadi tambahan ketaatan bagi kita semua. Dipersilahkan pada panitia.